lebih dari sekadar proklamator. Bung Hatta mewariskan filosofi kepemimpinan yang relevan hingga kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di kanal Minang Mustika Jaya. Pada video kali ini, kita akan membahas filosofi hidup Bung Hatta, warisan kepemimpinan dan kebangsaan yang abadi. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi Anda. Mari kita mulai. Ketika mendengar nama Muhammad Hatta, kita sering membayangkan sosok di samping Soekarno saat proklamasi kemerdekaan. Namun, Bung Hatta adalah arsitek intelektual bangsa, pemikir yang meletakkan fondasi republik ini. Sejak muda di Bukit Tinggi, ia sudah mencintai pengetahuan dan percaya pendidikan adalah kunci kemerdekaan sejati. Di Belanda, ia mencari sistem ekonomi politik yang cocok untuk Indonesia, bukan sekadar mengejar gelar. Visi Hatta negara di mana setiap warga punya kesempatan belajar dan berkembang. Sebagai wakil presiden, ia membangun sistem dan institusi, melengkapi semangat Soekarno dengan rencana nyata. Ia tahu, kemerdekaan tanpa fondasi intelektual dan moral hanyalah pergantian penguasa. Warisannya gagasan abadi yang terus menantang kita menjadi bangsa yang lebih baik. Prinsip Bung Hatta terangkum dalam kalimat, "Aku rela dipenjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas." Buku adalah sahabat setia selama pengasingan, sumber kekuatan dan nasionalismenya. Integritasnya legendaris, kisah sepatu Belly jadi simbol, ia tak pernah mencampur adukan keinginan pribadi dengan jabatan publik. Bagi Hatta, pemimpin adalah pelayan rakyat, bukan penguasa. Ia hidup sederhana, bahkan mengembalikan lemari es negara karena merasa itu kemewahan. Kesederhanaan dan kejujurannya jadi pesan kuat kebesaran diukur dari karakter, bukan harta. Di tengah godaan kekuasaan, Hatta tetap rendah hati dan mengabdi sepenuhnya. Kombinasi kecerdasan dan integritas menjadikannya kompas moral bangsa. Bagi Hatta, demokrasi bukan sekadar pemilu, tapi musyawarah mufakat akar budaya Indonesia. Demokrasi sejati ruang di mana semua suara didengar, keputusan diambil bersama. Ia menolak feodalisme dan otoritarianisme, menekankan dialog dan kepemimpinan yang mendengarkan. Filsafat ini tercermin dalam sila keempat Pancasila. Hatta waspada pada politik kepartaian yang memecah belah, hingga rela mundur demi prinsip. Ia mengajak warga aktif, terlibat, dan mencari titik temu, bukan sekadar jadi penonton politik. Demokrasi baginya, partisipasi, substansi, dan kebijaksanaan kolektif. Visi ini makin relevan di masa kini. Nasionalisme Hatta berpadu dengan komitmen keadilan sosial. Ia memperjuangkan ekonomi koperasi, sistem yang memberdayakan banyak orang, bukan segelintir elit. Koperasi, model ekonomi gotong royong, memastikan kesejahteraan adil bagi semua. Bagi Hatta, kemerdekaan hanyalah syarat menuju kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Ia mengingatkan inti bangsa adalah kesejahteraan warganya, bukan sekadar simbol. Prinsipnya, membangun masyarakat bebas dari kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan. Di tengah tantangan zaman, nilai-nilainya pendidikan, kejujuran demokrasi, keadilan tetap jadi fondasi masa depan. Warisan Hatta inspirasi abadi bagi generasi Indonesia yang ingin membangun bangsa besar. Demikianlah pembahasan kita pada video kali ini mengenai filosofi hidup Bung Hatta, warisan kepemimpinan dan kebangsaan yang abadi. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe kanal ini agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sampaikan juga pertanyaan atau saran Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.